Shalom, puji nama Tuhan kalau kita pada saat ini boleh dipersatukan kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada saat ini. Biarlah dalam ibadah ini kita boleh diberkati, walaupun kita saat ini boleh berada di rumah maupun di jalan ataupun masih di dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita lewat ibadah tengah minggu kita saat ini. Kita angkat pujian penyembahan kita, Saat Ku Menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu. Engkau boleh mengumpulkan kami di dalam ibadah online, ibadah tengah minggu kami pada saat ini. Biarlah ya Bapa, kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu boleh hadir di dalam tengah-tengah ibadah kami. Biarlah ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh merasakan sukacita surgawi boleh hadir di dalam kehidupan kami. Baik kami yang masih di perjalanan, baik kami yang sedang di rumah, baik kami yang masih di dalam pekerjaan, kiranya Engkau boleh memberkati kami ya Tuhan. Bapa, kami membawakan ibadah tengah minggu ini kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus mulai yang boleh memimpin di dalam ibadah kami.
Biarlah Roh Kudus mulai boleh menutup bungkus sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, supaya ibadah kami ini ya Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Teman-teman kami yang sekiranya belum bisa bergabung, kiranya Tuhan Kau boleh menggerakkan hati mereka sehingga mereka boleh mengingat bahwa pada saat ini ada ibadah, yaitu ibadah tengah minggu yang telah diselenggarakan pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati teman-teman kami ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati hamba-Mu yang memimpin pujian, hamba-Mu yang memainkan musik, hamba-Mu terlebih lagi yang membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan itu berasal daripada-Mu, berasal daripada hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengar apa yang menjadi berita kepada kami ya Tuhan, apa yang menjadi ingat-ingatan kepada kami, sehingga kami boleh hidup di dalam Roh Kudus, sehingga kami hidup di dalam kekudusan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan sambung pujian penyembahan kita, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan kepadamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Seperti lagu pujian penyembahan kita harus menyenangkan hati Tuhan, karena itu adalah kerinduan kita. Menyenangkan hati Tuhan yaitu dengan melakukan perintahnya dan menjadi saksi bagi nama Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita boleh memuliakan namanya. Dan kita sambung pujian penyembahan kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup,
Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam bagian terbaik dalam ibadah kita, yaitu duduk diam untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah setiap firman yang boleh disampaikan oleh hambanya itu boleh menjadi dengar-dengaran akan kita dan boleh menjadi buah di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi kitab yang terbuka, menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, menjadi terangnya yang hidup dimanapun kita berada. Kita akan angkat lagu pujian penyembahan kita, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kita bersatu di dalam doa. Seperti lagu pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami tenang jika dekat denganmu ya Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu boleh hadir di dalam hidup kami, menjamah kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu, boleh melingkupi kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Sebentar lagi kami akan masuk di dalam bagian yang terbaik dalam ibadah kami, yaitu duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, Kau boleh memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Biarlah bukan dengan kekuatan hamba-Mu boleh menyampaikan firman itu kepada kami, tetapi perkataan daripada Roh Kudus-Mu lah ya Tuhan, boleh sampai di dalam kehidupan kami, boleh sampai ke dalam telinga kami, sehingga firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, berbuah-buah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami menjadi murid yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu, yang mengerti akan maksud dan perintah-Mu kepada kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi kitab yang terbuka dimanapun kami berada, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat di dalam kehidupan kami bahwa Allah hidup di dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan, sehingga kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati juga kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama kembali untuk menerima pengajaran Tuhan lewat firman Allah yang akan datang melawat kita. Mari saudara kekasih, kita buka Alkitab kita mau belajar bersama oleh pertolongan Roh Kudus, kita boleh dipuaskan pada malam hari ini. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita terambil dari Lukas 4 ayat 16 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai
mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita patut bersyukur oleh karena kita masih diperkenankan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan hingga saat ini. Dan kita percaya oleh belas kasihan Allah, selama kita masih tetap percaya, sehati sepikir menanti-nantikan dia, dia akan berkenan berfirman bagi kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan buat kita saat ini adalah teladan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Saudara kekasih, sungguh anugerah yang sangat sempurna yang diberikan kepada kita masing-masing. Di akhir bulan Januari ini kita boleh bersama-sama mengakhiri perjalanan kita, dan kita percaya besok kita melangkah di dalam damai sejahtera Allah. Oleh kasih-Nya yang menetapkan kita boleh menerima kuasa itu untuk menjadi anak-anak Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat firman yang sudah kita belajar bersama tadi, Tuhan Yesus meneladankan kepada kita hal-hal yang wajib kita lakukan. Di mana saudaraku, dia datang saudaraku untuk boleh membawa kebebasan bagi setiap orang. Dikatakan saudara kekasih, memberitakan pembebasan untuk membawa, saudaraku, kabar baik untuk orang-orang buta, mencelikan orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah firman yang berbicara buat jemaat yang boleh mendengarkan dia, dan juga buat kita pada saat ini. Yesus kita luar biasa saudaraku. Dia ingin kita boleh berbahagia. Dia ingin saudaraku kita boleh bersuka cita menyembah dia dengan apa yang ia kehendaki, yaitu kasih yang sempurna yang bersumber dari kerajaannya boleh mengalir di hidup kita masing-masing. Dan oleh kuasa itu kita boleh menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, di mana dia boleh menyatakan apa yang harus kita boleh lakukan dari teladannya. Saudara kekasih, firman Tuhan yang telah kita baca itu di situ diteladankan saudaraku. Yang pertama, firman ini mencatat saudaraku bahwa Tuhan Yesus memiliki kebiasaan yang baik, yaitu selalu masuk ke dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Saudaraku, yang kedua, Tuhan Yesus datang dan masuk ke rumah ibadat karena dia hendak membaca dari Alkitab. Saudara kekasih, luar biasa. Dia memberikan suatu teladan yang indah bagi kita semua, yaitu ketaatannya kepada Allah Bapa. Sebab Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus menghendaki saudaraku di permukaan bumi ini agar semua orang boleh menguduskan hari Sabat. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ketika tiba hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadat untuk beribadah, untuk membaca dari Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah Allah bagi kita pada saat ini saudaraku,
Dari Keluaran 31 ayat 12 sampai ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan ini datang bagi kita saat ini, saudaraku, lewat ketaatan Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu, mari saudara kekasih, kita perhatikan kehendak Allah yang harus kita lakukan. Dikatakan agar hidup kita boleh terpelihara di dalam kemurahan Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kita wajib memelihara hari Sabat Tuhan. Karena itulah peringatan antara kita dengan Allah turun-temurun. Pada hari ke-7 harus ada Sabat, yaitu hari perhentian penuh yang menjadi perjanjian kekal antara Allah dengan kita. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saudara kekasih, kita patut bangga, kita patut bersyukur, kita patut memuliakan namanya. Raja kita yang maha mulia, di mana dia senantiasa datang mengajar, menuntun kita bagaimana kita harus hidup, agar kita semua boleh menerima keselamatan kekal yang disediakan bagi kita. Saudara kekasih, Tuhan Yesus berfirman ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang Farisi, bahwa hari Sabat diadakan oleh Allah untuk manusia. Kita lihat saudaraku firman-Nya di Markus 2 ayat 27 sampai ayat 28, demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kita sangat bangga. Hati kita sangat beria-ria menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyediakan segala yang baik di hidup kita. Jadi saudaraku, kuasa Tuhan Yesuslah yang menetapkan bahwa setiap orang yang memelihara hari Sabat, yaitu hari Sabat Tuhan,
akan terberkati hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Karena apa, saudaraku? Karena Yesus Kristuslah yang menjadi Tuhan atas hari Sabat. Amin. Haleluya. Saudara kekasih, hal inilah yang menjadi ketetapan saudara kekasih bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa hari Sabat wajib pergi ke gereja untuk beribadah, pergi ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih seperti apa yang difirmankan oleh Allah tadi, untuk menguduskan hari Sabat. Haleluya. Dan lewat pertemuan kita dengan Allah pada hari Sabat itu, saudaraku, berkat hari Sabat menjadi bagian kita. Saudara kekasih, hari ketujuh, hari diberkati oleh Allah. Karena itu harus ada hari Sabat, hari perhentian penuh, hari pertemuan kudus bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah Dia panggil seturut dengan kehendaknya. Mari kita melihat firman Tuhan, saudaraku, yang berfirman tentang umat Tuhan yang datang ke bait Allah untuk mengikuti hari perhentian penuh, mendengarkan firman Tuhan. Kita lihat di Ibrani 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Amin. Saudara kekasih, tadi sudah diajarkan kepada kita bahwa setiap hari ketujuh kita wajib memelihara hari Sabat, yaitu hari perhentian penuh yang menjadi perjanjian kekal bagi kita antara Allah dengan kita turun-temurun. Saudara kekasih, lewat firman ini diingatkan kembali bahwa janji untuk masuk ke dalam perhentian itu, perhentian Allah masih tetap berlaku. Amin. Saudara kekasih, firman-Nya berkata, kita semua wajib waspada supaya tidak ada di antara kita dianggap ketinggalan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, wajib waspada.
wajib berjaga-jaga setiap waktu. Karena kita tahu musuh kita tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Oleh sebab itu dengan apa kita melawannya? Hanya dengan kuasa di dalam nama Yesus yang berkenan memberikan terangnya yang sempurna di hidup kita. Saudara kekasih, lewat firman yang sudah kita dengarkan barusan, ada dua golongan umat Tuhan yang datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan mendengar firman itu dengan iman. Dan oleh kuasa iman yang bekerja itu, kuasa firman itu membuat saudaraku, orang-orang yang datang dengan iman kepada Yesus bertumbuh ke arah Kristus yang adalah gembala kita. Yang kedua saudaraku, sekelompok yang mendengar firman Tuhan dengan tidak beriman. Sehingga firman itu dikatakan tidak berguna bagi mereka. Saudara kekasih, umat Tuhan yang datang itu ke gereja atau di perkumpulan-perkumpulan yang Tuhan kehendaki, sama-sama mendengar. Kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua sidang jemaat yang Tuhan persatukan lewat ibadah tengah minggu kita, lewat pengembalaan Tuhan Yesus di gereja kita GBS Baladewa. Mari kita hari lepas hari dan setiap waktu wajib waspada. Pada saat kita menerima firman Tuhan, harus menerima dengan iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Dialah yang berfirman, kita terima oleh pertolongan Roh Kudus, kita memahami, dan oleh kuasanya bekerjalah firman itu di dalam kehidupan kita, membentuk pribadi-pribadi kita saudaraku menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan senantiasa kita rindukan, dan Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, sanggup melakukannya di hidup kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita datang bertekuk lutut di hadapannya, baharui Tuhan hidupku seturut dengan kehendak-Mu. Dia lihat hati kita. Dia lihat jiwa kita yang merindukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Dan dia akan dapat saudaraku oleh perkenanannya. Kita boleh dilayakkan untuk menerima pemberiannya. Kita lihat bagaimana firman Tuhan di Ibrani 4 ayat ketiga. Di situ dikatakan saudaraku, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentiannya. Tetapi bagi orang yang tidak menerima firman itu, tak akan masuk ke tempat perhentiannya. Karena apa? Karena tidak taat. Karena ketidaktaatannya. Ya bagaimana bisa taat? Karena tidak diterima firman itu dengan iman. Jadi tidak akan bisa bekerja. Maka dikatakan tadi, firman yang didengar itu tidak berguna di dalam kehidupannya. Itulah saudaraku yang menjadi penghambat bagi
orang-orang yang tidak menerima firman dengan iman tidak dilayakkan masuk ke tempat perhentian Allah. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita semua waspada dan berusaha hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk masuk ke dalam perhentian itu, agar jangan seorang pun daripada kita ada yang jatuh karena mengikuti hal-hal yang salah, mengikuti contoh ketidaktaatan seperti yang tertulis di dalam Ibrani 4 ayat 11 itu. Saudaraku, hari perhentian itu selama kita masih hidup, saudara kekasih, di dunia ini Tuhan perkenankan adalah masuk ke dalam rumah ibadah. Masuk ke gereja pada hari Sabat seperti yang dilakukan Tuhan Yesus tadi. Dan apalagi contoh yang diberikan Tuhan Yesus ketika dia di rumah ibadah tadi, dia boleh membuka, hendak membaca dari Alkitab. Saudara kekasih, dengan iman kita lakukan semuanya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus. Sebab inilah saudaraku yang diteladankan Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan yang kedua, hari perhentian bagi orang yang sudah mengakhiri hidupnya di dunia ini. Firman-Nya dikatakan pada Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Amin. Saudara kekasih, ada dua yang diinginkan oleh Allah dari kehidupan kita, agar kita benar-benar menjadi umat Allah. Karena itu semua tergenapi yang masuk ke dalam perhentian Allah sesudah hidup kita selesai dari dalam dunia ini. Masuk ke dalam perhentian Allah yang di ayat 10 dikatakan sama seperti Allah, saudaraku. Jadi mari saudara kekasih, kita boleh berjuang untuk menghidupi, meneladani segala sesuatu yang sudah diteladankan Tuhan Yesus, yang sudah diajarkan dan yang akan diajarkan. Mari sama-sama kita menghidupinya agar janji daripada firman ini, saudaraku, boleh diperkenankan, boleh kita terima, saudara kekasih, agar kita benar-benar menjadi umat Allah, umat yang berkenan kepadanya, sehingga oleh kuasanya jadilah kepada kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Inilah saudaraku yang menjadi nasihat Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kita tetap berjaga-jaga dan berdoa agar di sepanjang penghidupan kita, kuasa perkataan Allah itu, firman itu berkuasa bertumbuh berbuah-buah di kehidupan kita, termeterai di hati kita, termeterai di pikiran kita, dan ada, saudara kekasih, perkataan Allah itu boleh ada di dalam mulut dan lidah kita karena Roh Kudus yang memimpin kita kepada kehendaknya. Terpujilah nama Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyembah Dia dengan pujian, layak dipuji disembah. Haleluya.
Sungguh besar dan agung nama-Mu Raja kami, Bapa yang sungguh sangat mengasihi kami, yang memberikan hidup-Mu menjadi hidup di dalam kehidupan kami, di dalam Yesus Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu malam hari ini, kami boleh bersuka cita menerima pengajaran-Mu bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat bagi-Mu, Raja yang benar, Allah satu-satunya, Allah yang benar, Yesus, penebus, penolong, pemberi hidup di dalam kehidupan kami. Dan oleh kuasa Roh Kudus yang manis, menjadikan kami menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima Roh Kudus berkuasa di dalam hidup kami, menuntun kami kepada seluruh kehendak-Mu, terutama pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh berbahagia karena Engkau hadir bagi kami untuk mengajar kami bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Tuhan, pimpinlah senantiasa perjalanan kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu, agar apa yang kami lakukan bukan dari kedirian kami ya Allah, tetapi oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Jangan tinggalkan kami Tuhan, pegang tangan kami senantiasa, agar iman pengharapan kami di setiap kami boleh mendengarkan firman-Mu, di setiap kami boleh datang sehati sepikir merendahkan diri di bawah kaki-Mu. Kami boleh menerima pemberian-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Apa yang sudah Engkau teladankan ya Tuhan, biarlah itu boleh dihidupi oleh kami sidang jemaat-Mu. Termeterailah firman yang sudah Engkau perkatakan di kehidupan kami, bertumbuh berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi kekuatan, menjadi sukacita, damai sejahtera, dan terang yang luar biasa, membawa kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biarlah firman itu boleh termeterai di hati dan pikiran kami, di dalam seluruh mulut dan lidah kami, di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan, agar tidak ada lagi celah bagi iblis yang jahat, tetapi kuasa firman menuntun kami kepada kebenaran Allah. Sidang jemaat-Mu yang boleh datang bersama-sama pada saat ini untuk dengar-dengaran apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, buatlah kami tetap bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kami, agar benar-benarlah Tuhan sidang jemaat-Mu GBS Baladewa dan semua saudara-saudara kami yang boleh ikut beserta menikmati ibadah tengah minggu pada saat ini, semua kami menjadi jemaat yang diperkenankan oleh Allah Bapa di dalam nama Yesus, menjadi jemaat yang kuat karena ada firman yaitu Yesus berkuasa di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami letakkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Seluruh hamba-hamba-Mu, mulai dari Ibu Gembala sidang kami Tuhan, dan kami seluruh sidang jemaat-Mu, biarlah kami boleh bertumbuh ya Tuhan, menikmati persekutuan dengan Engkau di dalam seluruh jalannya ibadah kami. Kami sangat berbahagia karena Engkau menetapkan Bapa setiap jam-jam ibadah yang boleh kami lakukan. Kuasa-Mu lah yang menetapkan itu. Pakailah seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bertambah-tambahlah pengenalan kami akan Engkau, karena Engkau selalu hadir bagi kami. Di setiap kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu lewat ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan seluruh saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh,
oleh kuasa di dalam nama Yesus. Berkenanlah jamahan-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu yang sempurna dan tubuh-Mu yang sempurna menyatulah dengan kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Dan oleh kuasa di dalam nama Yesus, oleh perkenanan Allah Bapa di dalam nama Yesus, saudara-saudara kami yang mengalami sakit mendapat kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu hatinya dipertetapkan, yang berbeban berat menerima kelegaan dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Seluruh jalannya ibadah kami di bulan Januari ini boleh berjalan karena pertolongan Tuhan. Demikianlah kami letakkan di dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah Bapa. Seluruh jalannya ibadah kami di bulan Februari bahkan pada tahun ini sampai selama-lamanya. Biarlah oleh kemurahan-Mu kami diperkenankan menikmati ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Utus kami Bapa seturut dengan kehendak-Mu dimanapun Tuhan kehendaki. Pakailah kami semua jemaat-Mu di tempat ini menjadi alat kemuliaan nama-Mu lewat kehidupan kami. Oh Bapa, kami boleh membawa dampak yang baik dimanapun kami boleh berada. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pada saat ini. Sehati sepikir kami bergandeng tangan bersama-sama meletakkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus yang manis, jamalah semuanya Tuhan. Jamalah seluruh masyarakat Indonesia. Alirkanlah damai sejahtera yang dari kerajaan-Mu itu. Berkenanlah ya Bapa menjamah seluruh masyarakat Indonesia agar tetap ada di dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ampuni bangsa kami di atas segala kesalahan ketidakmampuan, di atas dosa pelanggaran ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengampuni seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, berkatilah Tuhan rencana pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di bangsa kami. Saat ini persiapan dilaksanakan oleh bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Bapa yang baik, kami memohon agar damai sejahtera yang bersumber dari kerajaan-Mu itu kiranya boleh hadir bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pejabat pemerintah kami Tuhan yang melaksanakan persiapan pemilihan umum. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kuasa mula yang hadir sehingga boleh ada damai tetap di dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada penolong bagi kami selain Engkau. Kami berseru kepadamu pada saat ini ya Allah Bapa. Belalah bangsa kami. Kami memohon kepadamu ya Allah Bapa. Di tanggal 14 bulan Februari kami akan melaksanakan pemilihan umum. Bapa yang baik, terang yang dari kerajaan-Mu hadirlah ya Bapa, menerangi setiap ruangan TPS dari Sabang sampai Merauke, agar seturut dengan kehendak-Mu. Oleh belas kasihan-Mu Tuhan, seluruh perusak-perusak di bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus dihancurkan. Haleluya. Bangsa kami menerima yang terbaik daripada Allah Bapa. Layakkan bangsa kami Tuhan. Kami menyembah-Mu pada saat ini. Berilah kami seorang presiden dan wakil presiden dan seluruh jajaran pemerintahan di bangsa kami yang bersumber dari kerajaan-Mu itu. Kami percaya Bapa, apa yang sudah Engkau tetapkan itulah yang terbaik. Kami percaya Bapa, jadilah kehendak-Mu di dalam bangsa kami.
Hadirlah Tuhan, hadirlah kerajaan-Mu di bangsa kami, agar semua boleh untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kemuliaan bagi-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu. Inilah ibadah kami Tuhan, ibadah tengah minggu kami pada malam hari ini. Sungguh jauh dari sempurna, tetapi berkenan Tuhan untuk boleh menyempurnakan seluruh ibadah kami, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah tengah minggu kami pada saat ini dengan menyembah-Mu lewat doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.